warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Pak Ustadz, para dokter semuanya. Alhamdulillah pada hari ini masih terus sama-sama diadakan kajian Reboan Ziskes BSMI yang insya Allah akan berjudul Peristiwa Penting Setelah Perang Uhud. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah SWT dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam sampai saat ini, dan nikmat mungkin kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah di Cianjur, nikmat kesehatan yang kita rasakan sampai saat ini, yang Allah berikan sampai detik ini kepada kita, alhamdulillah kita bisa memanfaatkan untuk mendengarkan kajian-kajian Islam untuk menambah keimanan dan keislaman pada diri kita semuanya, dan serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki yang sangat luar biasa yang menjadi role model untuk kita semuanya sampai akhir zaman, dan semoga syafaat dari beliau atas izin Allah kita bisa dapatkan di yaumil akhir nanti insya Allah. Sebelum kita mulai, mungkin saya selaku moderator dari Ziskes BSMI dan BSMI mungkin ya turut berduka cita ya atas segala korban yang telah meninggal dunia maupun korban luka-luka ya yang akibat dampak dari gempa bumi yang terjadi di Cianjur. Semoga semua korban, baik yang luka-luka maupun yang sudah meninggal, yang luka-luka Allah berikan kesabaran, ketabahan, dan kelembutan hatinya. Semoga bisa pulih seperti sedia kala, dan yang sudah meninggal, semoga Allah berikan tempat yang terbaik di surganya Allah, insya Allah, amin. Baik, alhamdulillah kepada Pak Ustadz Happy Andi Bastoni, MA, MPDI, telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah, singkat cerita, beliau adalah penulis 57 judul buku, dosen, owner Pustaka Al-Bustan, dan founder dari Kajian Siro. Baik, Pak Ustadz, kepada Pak Ustadz Happy Andi Bastoni untuk waktu dan tempat disilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala: "Yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin." Sadaqallah. Para jamaah sekalian, serta kajian Ziskes BSMI dimanapun berada, ada Dr. Basuki ya, yang tadi sore ya sempat ketemu ya di Hotel 101 di Airport Cengkareng ya. Posisi saya juga masih di hotel nih Pak Dokter. Alhamdulillah sinyalnya bagus ya, alhamdulillah. Baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Insyaallah besok ya kami akan menuju ke Jeddah, Madinah, Makkah ya, untuk melaksanakan rangkaian ibadah umroh sampai nanti tanggal 2 insya Allah. Mohon doanya semoga selamat di perjalanan, diberikan kesehatan, serta
bisa merampungkan rangkaian rukun-rukun umroh dan kembali ke tanah air dengan selamat insyaallah ya. Amin, insyaallah. Oke, baik. Sebagaimana sampaikan tadi, kita bersyukur ya pada malam hari ini kembali bisa online di tengah musibah yang melanda sebagian saudara kita khususnya di daerah Cianjur dan sekitarnya. Bahkan tadi saya dengar ba'da maghrib sempat ada guncangan lagi ya di Cianjur dan sekitarnya, yang berada di Bogor saya dengar sempat merasakannya. Kami yang berada di Cengkareng tadi kayaknya nggak terasa gitu ya. Semoga gempa susulan yang biasanya lebih ringan dan teman-teman kita, saudara kita yang berada di wilayah musibah diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera diberikan kemudahan untuk mengatasi masalah ini. Bagi yang meninggal ya, kita doakan mendapatkan pahala mati syahid insyaallah. Ya. Oke, baik. Terakhirnya tema kita pekan lalu kita bahas tentang ayat-ayat yang turun ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang turun setelah perang Uhud ya. Di taujih ilahiyat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah terjadinya perang Uhud. Tema tersebut menyusul tema kita sebelumnya tentang kisah dan hikmah perang Uhud. Nah, pada malam hari ini ya, kita akan bahas beberapa peristiwa penting yang terjadi setelah perang Uhud. Sebelum perang Khandaq. Ya. Perang Uhud itu terjadi di bulan Syawal tahun ke-3 Hijriah. Ya. Perang Khandaq itu terjadi di bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Jadi ada jeda 2 tahun antara perang Uhud dan perang Khandaq. Ya. Nah, peristiwa apa saja yang terjadi pada masa 2 tahun ini, ya, dan tidak bisa dilepaskan dengan kejadian-kejadian baik Uhud ataupun Khandaq. Jadi di tengah, gitu ya. Sebagai mukadimah prolog bahwa dalam perang Uhud tersebut, walaupun terjadi diskusi di kalangan para ulama siapakah yang kalah dan siapa yang menang, ya, tapi mau tidak mau Allah menyebut peristiwa tersebut dengan qarhun, ya, luka, ya, kalah. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithlu. Dalam surah Ali Imran dikatakan, manakala kalian hari ini pada perang Uhud dilanda qarhun, luka, 70 syuhada, ya, Nabi sendiri terluka. Faqad massal qauma qarhum mithlu. Maka kaum orang kafir Quraisy telah dilanda luka yang sama pada perang Badar. Nah, jadi ada kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud ini. Namun pada akhirnya kaum muslimin berhasil mengendalikan diri. Rasulullah memberikan motivasi kepada mereka sehingga pada akhir peperangan justru kaum muslimin yang bisa bertahan di lokasi peperangan, sementara kafir Quraisy meninggalkan tempat tersebut. Dan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada mereka, wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin, ya, kata Allah, dan seterusnya. Maka semangat mental kaum muslimin kembali bangkit, ya. Apalagi setelah itu Rasulullah SAW segera membentuk pasukan dipimpin Ali bin Abi Thalib, ya, dan beliau memerintahkan kepada Ali ini untuk mengejar musuh. Ini dalam teori peperangan gitu kan, penting, ya. Jadi untuk membangkitkan semangat mental kaum muslimin yang sempat down, kalah, ya. Nabi ingin bangkitkan semangat mereka, bahkan bukan hanya dalam tataran teori gitu kan, tapi praktek. Kata Rasul, ayo kita bisa. Maka bangkitlah Ali bin Abi Thalib dengan sekian puluh para sahabat Nabi waktu itu, ya, menuju ke arah Mekah, ya. Dalam riwayat sebenarnya Nabi itu udah tahu kafir Quraisy itu nggak ada lagi, udah kabur mereka, udah pergi, ya. Tapi untuk memastikan, ya, untuk membangkitkan semangat tadi itu, ya, berangkatlah Ali bin Abi Thalib sejauh 8 mil dari lokasi dan tiba di suatu tempat namanya
Hamra'ul Asad. Ya. Maka perang ini disebut dengan perang Hamra'ul Asad. Ali bin Abi Thalib stay di situ, bertanya kepada orang-orang sekitar, dan clear. Pasukan kafir Quraisy sudah enyah dari wilayah. Nah, ini ya, ketika Ali kembali ke Rasulullah, memberitahukan hal tersebut, semakin membuat mereka semangat. Ya, bahwa kaum muslimin lah ya, yang keluar sebagai pemenang. Begitu kira-kira ya. Karena sekitar 3 hari mereka berada di lembah Uhud, memakamkan jenazah, mengobati yang terluka. Setelah itu mereka kembali lagi ke Madinah. Nah, ini peristiwa penting yang pertama ya. Setelah Rasulullah SAW kembali dari Uhud, dan mendiami atau berada di Madinah Al-Munawwarah, maka ada serangkaian peristiwa yang penting untuk dijelaskan ya. Dan ini merupakan lanjutan dari peristiwa perang Uhud. Yang pertama, nah Rasulullah SAW mendengar ada kabilah Bani Asad bin Khuzaimah, ya, kabilah Bani Asad bin Khuzaimah yang dipimpin oleh Tulaiha bin Khuwailid. Ini di slide sempat ditulis Tulaiha, yang benar itu Tulaiha. Tulaiha bin Khuwailid dan Salma bin Khuwailid, keduanya mengumpulkan kabilah Bani Asad untuk menyerang Rasulullah. Ya, apalagi sebelumnya mereka sempat mendengar 70 kaum muslimin syahid dan mereka menganggap kaum muslimin itu lemah. Nah, ya. Maka mendengar hal ini, Rasulullah kemudian mengirimkan mata-matanya dan fix. Kabilah Bani Asad bersiap untuk menyerang kaum muslimin. Rasulullah mengirimkan sekitar 150 personal pasukannya dipimpin oleh Abu Salamah. Ya. Abu Salamah ini sahabat beliau, saudara sepusuan Rasulullah, dan keluarga yang pertama kali hijrah ke Madinah. Ya, Abu Salamah. Abu Salamah berangkat mendatangi kabilah Bani Asad di perkampungan mereka dan tidak banyak perlawanan. Pada akhirnya pasukan Rasulullah ini, ya, Nabi nggak ikut pasukan yang dikirim oleh Rasul ini ya, memenangkan peperangan dan mendapatkan harta rampasan berupa unta, kambing, ya, dan nyaris tanpa perlawanan. Ya. Namun Abu Salamah waktu itu sempat masih ada sisa-sisa luka dalam perang Uhud, belum begitu pulih, ditambah dengan capeknya luar biasa. Maka sepulang dari peristiwa tersebut, keadaan fisiknya semakin lemah dan tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Ya. Abu Salamah meninggal dunia pada peristiwa tersebut di sekitar bulan Muharram tahun ke-4 Hijriah. Jadi sekitar sebulan setelah perang Uhud. Istrinya Ummu Salamah, ya, kemudian setelah selesai masa iddahnya dilamar oleh Rasulullah. Ummu Salamah ini dilamar oleh Rasulullah. Itu kisahnya menarik. Ya Ummu Salamah, kata Rasul, wahai Ummu Salamah, ya, saya melamarmu. Jadi melamar istri mantan istri teman. Jadi Abu Salamah ini kan sahabat Rasulullah. Nah, istrinya ini ketika suaminya meninggal tidak ada yang mengayomi. Ya. Dan ini tradisi dan kebiasaan mereka pada waktu itu, menikahi istri kawan yang tidak ada yang ngurus. Gitu ya. Ya Ummu Salamah, kata Rasul, saya melamar. Ya. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, sungguh engkau sangat mulia. Tentu tidak ada yang bisa menolak lamaran. Siapa yang tidak ingin menjadi istri Rasulullah SAW? Ya. Namun kata Ummu Salamah, saya ini punya 3 masalah. Nah, ini babnya transparansinya. Saya punya 3 masalah. Masalah pertama adalah saya ini katanya termasuk wanita yang sangat pencemburu. Asyadun nasi, orang yang paling luar biasa cemburunya, ghiratan, paling pencemburu. Saya khawatir nanti kalau kita menikah, katanya, saya cemburu dan terhadap istrimu yang lain. Waktu itu Rasulullah sudah punya istri Saudah binti Zam'ah, lalu kemudian Aisyah dan Hafsah binti Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab. Saya khawatir akan berdampak negatif, kira-kira demikian. Satu. Yang kedua, Ummu Salamah ini udah tua. Maksudnya lebih tua dari istri Nabi yang lainnya. Kalau dibanding Rasulullah ya lebih muda. Tapi relatif usianya hampir 40 tahun pada waktu itu. Ya. Yang ketiga, saya punya anak.
saya punya anak, ya. Indial, saya punya keluarga besar, ya. Maka kata Rasul, wa amal ghiratu, adapun rasa cemburu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Ya. Adapun usiamu, saya lebih tua kata Rasul. Wa ana asannu mink, ya, saya lebih tua darimu. Yang ketiga, keluargamu adalah keluarga. Sehingga tidak ada masalah lagi antara Abu Salamah dengan Rasulullah, dan keduanya pun menikah. Ya, menikah, dan belakangan Rasulullah memberikan rumah yang besar untuk Ummu Salamah ini, yang dulu merupakan rumah istri Rasulullah yang namanya Zainab binti Khuzaimah, meninggal dunia dan rumahnya diberikan kepada Ummu Salamah. Rumah paling gede dan paling depan. Nah, ya, ini peristiwa pertama di mana Abu Salamah meninggal dunia, istrinya kemudian dinikah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Peristiwa yang kedua, mirip dengan yang pertama tadi, di mana intelijen Rasulullah memberikan informasi Khalid bin Sufyan al-Khuzali menghimpun pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Masih bulan yang sama. Maka Rasulullah segera membentuk pasukan dipimpin oleh Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais. Dia memimpin pasukan meninggalkan Madinah, ya, lebih dari 2 pekan lamanya, dan berhasil menyerang musuh, membunuh Khalid bin Sufyan al-Khuzali serta meletakkan kepalanya. Ini waktu itu saya ingin sampaikan ketika terjadi perang. Jadi kalau nggak perang ya nggak mungkin ini boleh dilakukan, gitu ya. Dan Rasulullah memberikan tongkat kepadanya, saya mengatakan, ya Abdullah, ini bukti antara saya dan engkau pada hari kiamat. Maka ada yang menarik, belakangan ketika Abdullah bin Unais ini meninggal dunia, dia berwasiat, ya, agar tongkat yang diberikan Rasul itu, ya, ditanamkan bersama jenazahnya di kain kafan ketika akan meninggal. Ya. Seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah namanya Abdullah bin Unais. Dia ingin, ya, tongkat tersebut ditanam bersama jenazahnya, dan di akhirat nanti akan dibangkitkan bersama dengan tubuhnya sebagai bukti bahwa dia pernah mendapatkan kemuliaan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang ketiga adalah tragedi Raji' namanya, yaitu beberapa utusan dari kabilah Abdullah dan Qarah menghadap baginda Rasul. Mereka minta agar Nabi mengirimkan ustadz, dai, ya, dan pengajar, baik mengajar agama ataupun Al-Quran. Tanpa rasa curiga, maka Rasulullah mengirimkan para dai-nya, dipimpin oleh sahabat beliau Mursid bin Abil Mursid. Dibawalah beberapa pemuda pengajar Quran ini, tiba di sebuah sumur namanya Bi'ru Raji'. Maka persis dengan tragedi Raji' dekat wilayah Hijaz yang dimiliki oleh kabilah Bani Huzal, ya. Kalau kita lihat peta hari ini, posisinya itu di bagian selatan Jazirah Arab, dekat kota Rabi'ah dan Jeddah. Ya. Jadi bagian selatan kota Mekah. Mereka diserang. Kaum muslimin, ya, yang tidak siap, mereka enggak kebayang, ya, akan ditipu sedemikian rupa, berusaha untuk menyelamatkan diri. Dan ada sekitar 100 pemanah, ya, terus melacak mereka, ya, dan kaum muslimin naik ke atas bebukitan pada waktu itu sehingga tidak bisa dikejar oleh musuh. Ya. Apa yang terjadi? Di antara kaum muslimin tersebut, ya, ada 3 orang. Khubayb, Zaid, dan Abdullah. Ya. Nah, sahabat Rasulullah juga, Asim, naik ke atas bebukitan tadi itu dan berusaha untuk melakukan perlawanan terus ketika dikejar, tapi pada akhirnya dia tidak bisa bertahan. Nah, tersisa 3 orang lagi. Di antara, ya, puluhan sahabat Rasul yang dibantai itu. Ada Khubayb bin Adi, Zaid bin Dathna, dan Abdullah bin Tariq. Mereka berada di atas bukit yang tidak bisa ditangkap oleh musuh, maka terjadilah negosiasi. Para penangkap dari kabilah Bani Huzal itu, ya, meminta 3 kaum muslimin itu turun dari bukit. Dan mereka berjanji untuk, ya, tidak membunuhnya. Akhirnya karena percaya, ya, 3 sahabat Rasul ini, Khubayb bin Adi, Zaid bin Dathna, dan Abdullah bin Tariq ini turun. Dia turun, namun mereka dikhianati. Tetap dijadikan sebagai tawanan perang, diikat dengan tali busur panah mereka,
Abdullah bin Tariq berhasil melepaskan diri. Dia kabur lari, namun berhasil dikejar dan kemudian dibunuh. Ya. Adapun Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dathna, dua orang sisanya ini ya, diikat dan kemudian dibawa ke Mekah dan dijual. Ya. Sebagai tawanan dan statusnya menjadi budak. Khubayb bin Adi dibeli oleh seorang pengusaha Mekah namanya Hujair bin Ihab. Ya. Bagaimana nasibnya? Dia sempat dipenjara sekian hari lamanya dan setelah dipaksa keluar dari Islam, tetap bertahan dengan keimanannya, disiksa, akhirnya dia dibawa ke Tan'im, pinggiran kota Mekah, dan disalib. Ketika akan disalib, ya, akan diselempangkan tangannya dan kemudian dipakukan gitu kan, dibunuh ya. Kata Khubayb bin Adi, berikan saya kesempatan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Kata Khubayb bin Adi. Maka kafir Quraisy tersebutnya membolehkan Khubayb bin Adi ini sholat. Setelah sholat 2 rakaat, dia berkata, demi Allah, seandainya kalian tidak mengatakan, aku sengaja mengulur waktu karena takut mati, tentu aku akan sholat lebih lama lagi. Ya. Lalu dia memandang kepada mereka itu, Allahumma qtulhum, ya Allah, bunuhlah, hancurkanlah mereka, binasakanlah mereka semua. Ya. Wahsuhum adada, wala tughadir minhum ahada. Jangan sisakan satupun. Ya. Bergidik mereka mendengar doa Khubayb bin Adi ini. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb pada waktu itu ya, dan beberapa yang lainnya. Ada juga belakangan kita kenal dengan Sa'ad bin Amr al-Jumahi. Ya. Banyak tokoh-tokoh Quraisy yang melihat peristiwa tersebut. Ya. Maka Abu Sufyan bin Harb ini mendekati Khubayb bin Adi dan menawarkan tawaran. Wahai Khubayb, kata dia, apakah engkau mau jika Muhammad ya, kami tangkap sebagai penggantimu bersama kami dan kami penggal lehernya, sedangkan engkau kami kembalikan ke keluarga. Nah, ditukar Muhammad ya, menggantikanmu dan engkau pulang bersama dengan keluarga. Apa kata Khubayb bin Adi? Demi Allah, ya, aku tidak rela berada di tengah-tengah keluargaku, bercanda ria, bersenang-senang, sementara Muhammad SAW berada di tempat lain, sekedar tertusuk duri sekalipun. Jangankan dibunuh. Ya. Ini salah satu bentuk kecintaan Khubayb bin Adi kepada Rasulullah. Jadi andai saya dilepas, bebas bersama dengan keluargaku, sementara Rasulullah bukan dibunuh, cuman tertusuk duri aja, dia tidak rela. Nah, ini bentuk keimanan dan kecintaan Khubayb bin Adi kepada Rasulullah SAW. Ya, kemudian mereka pun menyalibnya dan menyerahkan kepada seorang untuk menjaga mayat. Ya. Namun dalam peristiwa ini ya kita atau para ulama kemudian menegaskan di antara sunnah ya, atau sholat sunnah yang ada tuntunannya dalam Islam tapi tidak diharapkan. Nah, jadi ini unik. Ada sholat sunnah, ibadah sunnah yang kalau kita lakukan dapat pahala. Tapi kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Apa itu? Sholat sunnah ketika akan dieksekusi, ketika akan dihukum mati, itu disunnahkan sholat 2 rakaat. Maka kalau kita lihat dalam sejarah, misalnya Sayyid Qutb sebelum dieksekusi digantung oleh otoriter Mesir pada waktu itu, setelah dipenjara, dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya. Umar Mukhtar, pejuang Libya, ketika atau sebelum dieksekusi waktu itu juga sholat 2 rakaat. Di Indonesia, Kahar Muzakkar yang dianggap sebagai pemberontak DITI dulu ketika ditangkap oleh tentara Soekarno sebelum kemudian ditembak mati, dia pun melaksanakan 2 rakaat. Nah, ini hukumnya sunnah. Tapi kalau bisa sejangan. Masih banyak sunnah-sunnah yang lainnya gitu kan, ketimbang sunnah sebelum dihukum mati gitu ya. Nah, Khubayb bin Adi tadi ya, mereka buang ya, dan kemudian berharap akan bisa disalib tubuhnya. Namun ya, Allah menjaga jenazahnya. Amr bin Umayyah Ad-Damri, seorang sahabat Nabi yang berhasil menyelamatkan mayatnya ini,
dan kemudian dimakamkan di suatu tempat dan tidak ada yang tahu. Jadi yang tadi yang mau dihinakan disalib, ya, maka diselamatkan oleh Allah lewat tangan seorang sahabat namanya Amr bin Umayyah Ad-Damri, ya, diamankan. Ya. Nah, satu lagi sahabat namanya Zaid bin Dasna, ya, yang dibeli oleh Sofwan bin Umayyah, yang ini yang ketiga, ya. Yang pertama tadi dipanah, meninggal, yang kedua Khubayb bin Adi, ya, juga meninggal. Nah, Zaid bin Dasna dibeli oleh Sofwan bin Umayyah, ini putra salah seorang tokoh Quraisy, ya. Ketika akan dibunuh, kembali datang Abu Sufyan menawarkan kebebasan dengan syarat dia harus meninggalkan Islam, ya. Dan dia tetap bergeming dengan pendapatnya, tetap menolak. Akhirnya dia pun dibunuh oleh Abu Sufyan bin Harb dan kawan-kawan, ya. Maka berkenaan dengan syahidnya beberapa tokoh kaum muslimin ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan ada sebagian dari manusia may yashri nafsahu, orang yang menjual, mengorbankan dirinya, ya, ibtigha'a mardatillah, sebagai gantinya, bayarannya, dia mendapatkan mardatillah, keridhaan Allah. Wallahu raufum bil ibad. Jadi dia mempersembahkan dirinya, hartanya, dan semuanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Jadi ayat ini, ya, turun berkenaan dengan dibunuhnya beberapa orang sahabat Rasulullah, termasuk diantaranya Zaid bin Dasna, Khubayb bin Adi, dan satu lagi tadi Abdullah bin Tariq radhiyallahu anhu. Ya. Baik. Nah, yang keempat ini tragedi yang sangat-sangat efeknya kemana-mana. Ya. Mirip dengan yang pertama tadi, tragedi Raji', di mana ada seorang tokoh namanya Abu Barra atau Amr bin Malik namanya, ya. Seorang yang terkenal dengan kemampuannya menggunakan tombak dan tidak pernah meleset. Dia datang menghadap baginda Rasul, menyatakan diri masuk Islam. Ya. Ketika diajak oleh Rasul, kata Rasul, ya, dijelaskan tentang Islam begini, Abu Barra ini, ya, tidak menerima, tidak juga menolak, digantung gitu kan. Ini yang membuat Rasulullah penasaran. Bahkan ia meminta kepada baginda Rasul akan mengirimkan utusan untuk penduduk Najd, kabilahnya. Ini lagi tanpa khawatir, tanpa curiga, ya, Nabi mengirimkan 70 orang sahabat mudanya. Ini utusan-utusan pilihan, tokoh-tokoh muda yang siang hari mereka bekerja giat, rajin, mencari nafkah, mencari kayu bakar, dan hasilnya diberikan, ya, untuk membiayai ahlus suffah. Ini para aktivis-aktivis. Kalau sekarang disebut dengan orang-orang yang bergelut di dunia social planner, gitu, ya, para aktivis-aktivis, ya. Seperti, ya, mungkin aktivis Zinkes, ya, atau di kita ada beberapa lembaga sosial gitu kan. Nah, mereka juga demikian. Jadi siang hari mereka mencari nafkah, mencari kayu bakar, apapun yang bisa lakukan, dan hasilnya dijual lalu untuk membiayai ahlus suffah, orang-orang yang tinggal di masjid tidak punya tempat tinggal, seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Nah, malam harinya anak-anak muda ini adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Jadi siang hari bekerja, malam hari mereka tekun beribadah dan menghafal Quran. Anak muda pilihan. 70 orang dipimpin oleh Munzir bin Amr al-Ansari. Ya. Maka berangkatlah mereka ke Bani Najd memenuhi undangan Abu Barra Amir bin Malik ini. Namun naas, di suatu tempat, ya, belum lama mereka melakukan perjalanan di dekat sebuah sumur namanya Bi'ru Ma'unah, ya, terletak antara perkampungan Bani Amir dan perkampungan Bani Salim, ya, mereka istirahat, dan ketika mereka sedang istirahat itulah para sahabat Nabi ini dibunuh. Ya. Bagaimana kisah awal mereka dibunuh? Ya. Kaum muslimin ketika istirahat
ya, mengirimkan utusan ke kabilah yang akan mereka datangin. Haram bin Malik diutus ya, menyampaikan surat dakwah Rasulullah. Namun setelah menerima surat tersebut, Amir bin Tufail, ya, tokoh dari kabilah yang akan mereka tuju, ya, jadi ada 3 atau 4 kabilah, ada kabilah Isyal, Ra'al, dan Zakwan gitu kan. Dia menolak mentah-mentah surat Rasul tersebut, mengabaikan, bahkan memerintahkan untuk membunuh Haram bin Milhan. Haram bin Milhan hanya dibunuh dengan tombak, dan Amir bin Tufail ya, mengajak kabilahnya untuk memerangi rombongan kaum muslimin ya, sekitar 70 orang tadi itu. Dan akhirnya kaum muslimin dikepung gitu kan. Dan kemudian pada akhirnya mereka mengeroyok kaum muslimin ya, sehingga 70 di antara kaum muslimin tersebut syahid. Hanya beberapa orang yang selamat. Di antaranya ada Ka'ab bin Zaid yang sempat menyelamatkan diri ya. Namun sebagian besar, hampir 70 sahabat Nabi itu dibantai habis dalam peristiwa tersebut ya. Nah, di antara 70 utusan Rasul itu ada 2 orang yang tidak sedang berada di tempat. Ini menarik. Namanya Amr bin Umayyah Dhamri. Ini utusan Nabi yang pernah dikirim ke Najasyi. Dan Munzir bin Uqbah bin Amir. Kala itu tidak sedang berada di lokasi. Sehingga ketika terjadi pembantaian itu, keduanya selamat. Kedua selamat. Ketika mereka pulang, mereka lihat di atas lokasi itu ya, banyak burung-burung pemakan bangkai muter-muter. Mereka mengira telah terjadi sesuatu atas diri kaum muslimin. Dan betul saja, saat mereka mendatangi lokasi, ya, maka Munzir bin Uqbah ya, datang, segera ditangkap oleh mereka, ya, sedangkan Amr bin Umayyah Dhamri juga ditawan, gitu kan. Namun setelah mereka tahu bahwa Amr bin Umayyah Dhamri ini merupakan kabilah yang pernah melakukan perjanjian dengan mereka, dengan kabilah Bani Mudhar, maka Amr bin Umayyah Dhamri dibebaskan. Amr bin Umayyah Dhamri pulang ke Madinah untuk melaporkan kepada Rasul SAW tentang kasus dibantainya 70 kaum muslimin tersebut. Di dekat sebuah sumur namanya Bi'r Ma'unah. Dalam perjalanan dari lokasi menuju ke Makkah Al-Mukarramah, Amr bin Umayyah ini istirahat, lalu didatangi 2 orang laki-laki dari kabilah Bani Kinab, ya, sekutu kaum muslimin. Nah, Amr bin Umayyah Dhamri mengira 2 laki-laki tersebut musuh. Maka ketika mereka sedang tertidur, Amr bin Umayyah Dhamri membunuh keduanya sebagai balas dendam atas pembantaian yang mereka lakukan terhadap 70 kaum muslimin. Namun ternyata belakangan salah. Ya, keduanya nggak ada hubungan dengan musuh yang membantai kaum muslimin. Maka Rasulullah segera meminta maaf, dan sebagai hukumannya Amr bin Umayyah Dhamri harus menyiapkan 200 ekor unta. Nah, jadi kita belajar fikih sedikit. Dalam aturan fikih jamaah rahimakumullah, ada disebut dengan al-qatlu, orang yang membunuh. Al-qatlu bil qatli, wal nafsu bin nafsi, wal anfa bil anfi, wal udhuna bil udhun. Ini namanya hukum qisas. Orang yang membunuh maka dia harus dibunuh juga. Kalau pembunuhan itu lakukan secara sengaja dan terencana. Tapi Amr bin Umayyah ini, ya, Ad-Dhamri ini, dia membunuh memang. Tapi dia nggak tahu bahwa itu musuh. Nah, ini disebut dengan al-qatlul khata'. Ya, salah bunuh. Ya, salah bunuh. Pengen membunuh si fulan, yang mati si fulana, misalnya. Atau sebaliknya. Ini disebut dengan al-qatlu al-khata'. Pembunuhan yang keliru, yang salah. Ya, salah sasaran, gitu ya. Maka hukumannya tidak dikisos, tapi membayar denda. Kafarat sebesar 100 ekor unta. Karena yang dibunuh 2 orang, maka Rasulullah dan kaum muslimin harus menyiapkan 200 ekor unta. Ya, kalau 1 orang kan 100 ekor unta. Ini balasan bagi orang yang bunuh. Salah bunuh. Nah, dalam Islam, ya, ini menjadi aturan. Jadi kalau kita, mohon maaf, nauzubillah, ada orang yang membunuh orang lain, tapi nggak sengaja, misalnya gini, bawa mobil,
ngebut gitu kan, nabrak sepeda motor, bok, dan mati. Ya, pemilik sepeda motor tersebut. Nah, kan tidak ingin membunuh. Ini salah gitu kan. Jadi bukan niat ingin bunuh. Maka dia tidak dikisos, tidak dibunuh enggak, tapi cukup membayar senilai 100 ekor unta. Nah, ini disebut dengan diyat. Rasulullah SAW ya, masih ada ikatan dengan orang-orang Yahudi. Maka beliau segera mendatangi Yahudi Bani Nadir untuk meminta bantuan. Ya, meminta bantuan kepada kaum muslimin, kepada Yahudi Bani Nadir. Saya slide ke berikutnya ya. Datanglah Rasulullah ini ya ke markasnya gitu kira-kira, ke benteng kabilah Bani Nadir Yahudi ya, dan membicarakan hal tersebut. Jadi dalam piagam Madinah itu dikatakan kalau kaum muslimin atau kabilah manapun terdesak ya, membutuhkan bantuan, maka yang lain harus menolong ya, dalam urusan yang mereka hadapi. Itulah yang diinginkan oleh Rasul. Nabi datang ke kabilah Bani Nadir, orang Yahudi ini, meminta bantuan pertolongan sebagai kesepakatan bersama penduduk Madinah. Begitu kira-kira ya. Disinilah ya kembali orang-orang Yahudi ini jamaah menunjukkan wataknya yang asli. Ketika Rasulullah sedang berada di tempat mereka, sedang menunggu keputusan dari orang-orang Yahudi Bani Nadir ini, salah seorang di antara mereka menyiapkan batu gede untuk ditimpahkan ke tubuh Rasulullah SAW. Ini pengkhianatan tingkat tinggi. Membunuh pimpinan kawan sendiri, pimpinan teman koalisi sendiri. Maka Rasulullah tidak membiarkan ya mereka ini. Nabi segera membentuk pasukan, mendatangi benteng mereka, dan terjadilah negosiasi. Pada akhirnya mereka tidak bisa mengelak dan harus meninggalkan Madinah Al-Munawwarah. Dikasih waktu oleh Rasul 3 hari. Ya, Anda telah melakukan kesalahan, kekeliruan, dan hukumannya meninggalkan Madinah Al-Munawwarah. Maka Yahudi Bani Nadir ini kabur, mengangkut bantalnya, mengangkut selimutnya, bahkan mengangkut daun pintunya. Mereka bawa semua pindah ke Khaybar. Nah, dari Khaybar inilah mereka mengendalikan dunia. Ya, mereka membujuk, memotivasi, memprovokasi orang-orang kafir Quraisy untuk kembali menyerang Madinah. Dan mereka pun berhasil menghimpun pasukan besar sebanyak 10.000 tentara untuk menyerang Madinah, dan itu menjadi cikal bakal terjadinya perang Khandaq. Nah, makanya Dr. Munir Muhammad Khutban dalam kitab Al-Manhaj Al-Harakinya mengatakan perang Khandaq itu, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, itu inisiator dan provokatornya, penyebabnya itu orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita amati baik di masa Rasul bahkan zaman kekinian, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sebenarnya itu bengkerok itu orang-orang Yahudi ini. Bahkan Ummul Qadaya, induk dari masalah kita hari ini, yaitu dijajahnya Palestina dan daerah-daerah sekitarnya, itu tidak bisa dilepaskan dengan orang-orang Yahudi. Ya, bahkan beberapa peristiwa yang atau gejolak di sebuah daerah, sebuah negara, itu kalau ditelusuri Yahudi. Seperti di Suriah itu Yahudi kerjanya gitu kan, untuk melemahkan kaum muslimin ya, mengadu domba kaum muslimin ya. Nah, karena itu ada lanjutannya perang Khaybar. Kita akan bahas pada beberapa episode berikutnya ya. Nah, bagaimana dengan sisa-sisa kaum muslimin tadi itu? Ini menarik ya. Rasulullah ketika tahu bahwa 70 di antara kaum muslimin meninggal dunia, ya, Nabi marah besar, dan tapi apa yang kemudian harus lakukan? Ya, Nabi mengajak para sahabatnya untuk mendoakan kecelakaan bagi orang-orang yang telah membunuh 70 kaum muslimin tersebut. Waktu itu masih belum ada larangan mendoakan keburukan bagi orang lain. Ya. Nabi setiap sholat ya, mengangkat kedua tangannya. Setelah sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, ya, Nabi mengangkat kedua tangannya dan kemudian mengatakan, Allahumma, ya Allah, hancurkanlah, ya, laknatlah kabilah Ra'al dan Zakwan, Walihyan wa Asya. Ya. Ya Allah, hancurkanlah kabilah Ra'al, kabilah Zakwan, kabilah Lihyan dan kabilah Asya. Mereka yang telah membunuh para sahabat. Allahumma la'anhum
Allahumma la'anhum, Allahumma la'anhum. Laknatlah mereka, hancurkanlah mereka. Namun apa yang kemudian terjadi? Allah menegur Rasulnya. Kata Allah, jangan doakan keburukan bagi orang lain, tapi doakan agar mereka mendapatkan hidayah. Maka Nabi tetap berdoa, tapi doanya diubah. Bukan doa laknat, tapi doa hidayah. Maka Nabi pun berdoa dengan kalimat, Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, dan seterusnya. Allah dibaca oleh Rasul setiap subuh, ya, pagi hari, menengadahkan tangannya setelah i'tidal. Aktivitas inilah yang kemudian kita kenal dengan kunut subuh. Ya, kunut artinya berdiri sejenak pada sholat subuh dan mendoakan, ya, orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan sahabat-sahabat Rasul dengan doa hidayah. Ya. Hari ini kita kenal dengan doa kunut. Karena itu para ulama berbeda pendapat tentang hukum kunut subuh. Ada yang mengatakan, misalnya dalam mazhab Abu Hanifah, bahwa kunut subuh itu enggak ada. Karena Nabi waktu itu kunutnya bukan kunut subuh, tapi kunut nazilah. Kita kenal kunut nazilah. Kunut, ya, yang dilaksanakan ketika kaum muslimin mengalami musibah, pembantaian, diserang musuh, maka kita yang berada di belahan dunia bumi yang lainnya dianjurkan melaksanakan kunut nazilah. Ya. Doa minta pertolongan kepada Allah SWT. Nah, namun ulama yang lain seperti Imam Syafi'i gitu kan, tidak. Jadi kalau Imam Abu Hanifah tadi mengatakan nggak ada kunut subuh, yang ada kunut nazilah. Tapi dalam mazhab sebelum Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik mengatakan enggak. Kunut subuh itu atau kunut secara itu masyru', ada syariatnya. Ya. Nabi memang pernah bacanya, tapi tidak sampai akhir hayat. Hanya 2 bulan saja. Ini dalam mazhab, ya, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik. Terakhir mazhab Syafi'i. Dalam pendapat mazhab Syafi'i, Nabi kunut subuh hatta faraqad dunia, sampai meninggal dunia. Ya, jadi ada kalimat karena Rasul adalah Rasul yaqnutu hatta faraqad dunia, terus menerus melakukan kunut subuh sampai meninggal dunia. Makanya dalam tradisi dan keilmuan kita, ya, ada sebagian dari kita yang melaksanakan kunut subuh sampai terus menerus, tidak pernah berhenti. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ya. Namun pendapat ulama yang lain mengatakan tidak. Nabi kunutnya cuma 2 bulan saja dan setelah itu normal lagi, tidak pakai kunut. Ya. Sebagai penutup, pengkhianatan Bani Nadir tadi itu, ya, luar biasa, sampai kaum muslimin mendatangi kabilahnya dan pada akhirnya mereka terusir dari Madinah Al-Munawwarah. Maka terkait dengan pengkhianatan orang Yahudi dan diusir mereka dari Madinah ini, ya, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, satu surat yang dikenal dengan surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr, surat pengusiran. Nah, itu tidak bisa dipisahkan dengan kisah tentang diusirnya kabilah Bani Nadir. Maka setelah perang Uhud ini, jamaah, tinggal satu lagi kabilah Yahudi di Madinah, yaitu Bani Quraidah. Adapun Bani Qainuqa dieksekusi, diusir setelah perang Badar karena mereka berkhianat, ya, melecehkan seorang wanita muslimah, gitu kan, dan kemudian ingin mengadu domba kaum muslimin. Ya. Kemudian yang kedua, Yahudi Bani Nadir diusir setelah perang Uhud. Ada satu lagi Yahudi Bani Quraidah, nanti kita ceritakan, yang diusir oleh Rasul sebagian dibunuh dalam perang Khandaq karena mereka berkhianat. Adapun Bani Nadir, ya, tetap menyelamatkan diri ke Khaybar. Dari sini dia, ya, mendatangi orang-orang kafir Quraisy, membujuk mereka untuk menyerang kaum muslimin. Maka berangkatlah 10.000 tentara dari Madinah Al-Munawwarah dari Makkah Al-Mukarramah menuju ke Madinah untuk menyerang kaum muslimin. Untuk menghalau pasukan besar ini, atas usul Salman Al-Farisi, Nabi menggali parit dan terjadilah perang Khandaq. Nah, perang Khandaq inilah yang akan menjadi tema kita pada pertemuan depan, insya Allah. Ya. Baik jamaah, jam di studio pukul 20 lewat
hampir ya. Kita sisakan 10 menit sampai jam 9. Jika ada pertanyaan tentang tema kita hari ini khususnya, ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan syiar nabawiyah, kita ada waktu yang cukup insya Allah. Saya serahkan kembali kepada host kita hari ini. Jazakumullah khairan. Dan sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair kepada Ustadz Happy Andi Batsoni MPDI atas penjelasan mengenai peristiwa penting setelah Perang Uhud. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, boleh open mic atau tulis di kolom komentar untuk nanti disampaikan kepada Ustadz. Tadi yang saya coba rangkum sedikit-sedikit, ya kita bisa ada peristiwa-peristiwanya, yaitu ada meninggalnya Abu Salamah, kemudian Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah, kemudian terbunuhnya Khalid, tragedi Roji, yaitu kisah Hubeb bin Adi, Zaid bin Disnah, kemudian yang bertahan dengan agama Islam hingga akhir hayat, akhirnya dibunuh karena bertahan dengan agama Allah. Kemudian ada tragedi Bi'ru Ma'unah yang 70 orang yang dipimpin oleh Munzir bin Amr yang dihianati ya, untuk dibunuh. Kemudian akhirnya ada peristiwa-peristiwa tentang pengkhianatan Yahudi Bani Nadir dan kisah mula Qunut Nazilah. Ya, mungkin dari saya Pak Ustadz ya, yang saya tangkap, saya membuka pikiran kepada saya bahwa zaman Rasulullah saja, Rasulullah itu kan manusia yang mungkin kalau beliau ada zaman sekarang, nggak ada yang debat mungkin ya tentang agama ini ya. Tapi zaman yang beliau waktu semasa masih hidup, ternyata masih banyak pengkhianatan yang padahal beliau itu sesempurna itu dan udah dijelaskan gitu ya secara jelas bahwa inilah Nabi terakhir dan seterusnya, tapi masih banyak pengkhianatan. Nah, saya berkaca pada era ini dengan hilangnya, dengan sudah tidak adanya ya pedoman kita Rasulullah SAW, apalagi gitu ya yang pasti banyak perdebatan, zaman Nabi banyak pengkhianatan, apalagi zaman ini gitu. Ya itu sudah tergambar dengan sejarah yang beliau Rasulullah yang ada di sejarah yang disampaikan oleh Ustadz Happy tadi gitu. Jadi ya pengkhianatan dalam agama Islam pada zaman ini ya suatu keniscayaan yang pasti terjadi ya, karena hilangnya role model kita udah pasti makin banyak jadinya. Itu sih yang tadi saya akhirnya ternyata banyak juga ya pengkhianatan padahal Rasulullah itu masih hidup gitu. Oke, ini Pak Ustadz ada yang ingin bertanya dari Bu Iin ya. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, apa hukumnya jika pada saat subuh tidak membaca doa kunut? Ya. Oke. Siap, silakan Ustadz. Oke. Ini ada dua pertanyaannya mirip lah sama tentang hukum doa kunut. Pertama, kunut subuh itu termasuk yang diperselisihkan khilafiyah di kalangan para ulama. Dan yang seperti ini banyak. Misalnya membaca Al-Fatihah, bismillahnya dikencengin atau enggak, sirriyah atau jahriyah. Nah, ini bagian dari khilafiyah. Ulama berbeda pendapat. Demikian juga misalnya dengan sholat tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat. Maka pada kesimpulannya kunut subuh ini dibaca kunut subuh atau tidak, dua-duanya punya dalil. Hanya saja
Ya, kedua belah pihak, baik yang pro kunut subuh atau tidak kunut subuh, masing-masing merasa yang satu dalilnya kuat, yang satu tidak. Itu saja. Tapi ada dalilnya gitu kan. Nah, ini yang penting. Jadi masing-masing ada dalilnya. Nah, tinggal menurut Imam Syafi'i misalnya kunut subuh itu dalilnya kuat. Tapi menurut Imam Abu Hanifah misalnya dalilnya lemah. Itu saja. Tapi dua-duanya ada. Sehingga bisa disebutkan kalau kemudian pertanyaan dari Bu Iin ya, apa hukumnya jika pada sholat subuh tidak baca doa kunut? Sah, nggak masalah. Boleh banget. Ya, jadi tidak kunut subuh itu boleh dan sholatnya sah. Lalu bagaimana hukum kunut subuh pada waktu subuh? Jadi bagaimana? Nah, ini yang tadi dicanangkan oleh Ibu Nia ya, mengatakan ya hukumnya sunnah bagi Imam Asy-Syafi'i. Tapi bagi Imam Abu Hanifah hukumnya bid'ah, nggak boleh. Ya, karena itu saya sampaikan ini bagian dari khilafiyah. Namun satu hal yang kita perhatikan, baik yang pro kunut subuh ataupun tidak kunut subuh ya, kita harus saling menghormati. Maka kalau saya boleh menjawab personali saya, kita boleh berbeda pendapat gitu kan? Saya kalau pribadi ya menganggap bahwa kunut subuh itu tidak ada. Kalau kunutnya ada, tapi khusus subuh saja tidak. Ya. Dalil saya misalnya apa? 4 al-khulafa rasyidun, Abu Bakar, Umar dan Utsman serta Ali, selepas Rasulullah wafat mereka enggak kunut subuh. Ya, mereka tidak kunut subuh. Anas bin Malik yang muridkan tentang kunut subuh, dia pun tidak kunut subuh. Ya, bahwa Nabi pernah kunut, iya. Tapi apakah terus-menerus dilakukan sampai meninggal dunia? Nah, ini yang ulama berselisih pendapat tadi. Jadi kalau tanya, Ustadz, kunut subuh enggak? Kalau saya sholat sendirian atau saya imam satu tempat, saya enggak kunut subuh. Tetapi ya, lil maslahat, melihat maslahat, kalau saya berada di sebuah komunitas, pertama, kalau imam mereka kunut, saya ikut kunut. Ya. Atau dalam komunitas tersebut mereka kunut subuh dan saya suruh jadi imam, saya kunut. Misalnya saya pulang kampung, saya kalau pulang kampung saya kunut. Ya. Pernah sekali saya lupa Pak Dokter Kang Fahri ya. Karena sering gitu ya, jadi karena kebiasaan di rumah dan musola saya di Bogor nggak kunut subuh, begitu pulang kampung kan otomatis saja karena jarang dilakukan ya. Ini bukan karena nggak hafal, lupa aja. Ya, begitu sampai Allahu liman hamidah langsung sujud, gitu kan? Di belakang itu pada ngucapin subhanallah, subhanallah. Ngingetin ya, subhanallah. Dalam hati saya, ya emang lupa saya gitu kan. Nah, jadi karena itu ya ketika tahu hal tersebut daripada bikin masalah dan kemudian fitnah ya udah saya ya tetap berkunut ya. Ini dilakukan juga oleh Imam Abu Yusuf ya, muridnya Imam Abu Hanifah ketika beliau datang ke Mesir. Ya, murid Imam Abu Hanifah ini enggak kunut, tapi begitu tiba di Mesir, warga masyarakat Mesir seluruhnya hampir semuanya bermazhab Asy-Syafi'i dan kunut, maka dia pun kunut. Tapi sebaliknya, ya Imam Asy-Syafi'i ketika pergi ke Baghdad dan dia tahu bahwa di Baghdad itu banyak sekali murid-murid Imam Abu Hanifah yang tidak kunut subuh, maka dia pun tidak kunut subuh. Nah, ya, kita mendahulukan persatuan, mendahulukan ukhuwah ya ketimbang ya pendapat kita yang pribadi. Jadi dalam pilihan-pilihan itu kita boleh memilih dalil yang kita anggap lemah untuk mendapatkan maslahat. Jadi ya itu yang didahulukan. Jadi walaupun pilihan itu lemah dalilnya, tapi lil maslahat gitu kan, untuk mendapatkan kemaslahatan bisa jadi itu kita ambil. Ini kayak misalnya kalau dalam ilmu politiknya dulu ketika Ali bin Abi Thalib meninggal dunia ada namanya Husain, Hasan. Hasanlah yang ditunjuk oleh Ali menjadi khalifah. Namun belakangan ya, terjadi gejolak dan seterusnya. Akhirnya Hasan bin Ali ini menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, dan para sahabat setuju. Ya. Padahal dari aspek keistimewaan, keabsahan, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya, Hasan itu jauh lebih baik daripada Muawiyah bin Abu Sufyan. Tapi mengapa para sahabat Nabi waktu itu setuju Muawiyah yang jadi khalifah menggantikan Hasan lil maslahat? Karena ada maslahatnya.
Nah, jadi bisa jadi kita mengalahkan pendapat kita yang sahih, yang lebih benar, dikalahkan dan mengambil pendapat yang lemah lil maslahat, untuk kemaslahatan. Dan ini contohnya banyak. Termasuk ketika Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia dalam sejarah dan digantikan dengan anaknya Yazid bin Muawiyah, mayoritas kaum muslimin tanah Hijaz maka Madinah enggak setuju. Termasuk yang tidak setuju itu adalah Abdullah bin Umar. Namun belakangan dia punya pendapat yang bijak. Apa kata dia? In ajma'an nas ala mubayatihi bayatuhu. Sudahlah. Kalau ente semua pada setuju, orang-orang banyak setuju, saya ngikut. Jadi dia nggak mau ngajak ribut, begitu kira-kira. Walaupun personal dia nggak setuju. Dia nggak setuju gitu kan. Tapi lil maslahat tadi itu, maka dia mengatakan in ajma'an nas. Kalau orang-orang ajma'an nas sudah sepakat, banyak yang setuju, ya bayatuhu, saya ikut membayar. Nah, ini disebut dengan lil maslahat, untuk kemaslahatan. Ya. Izin tanya Ustadz, kalau Yahudi di zaman sekarang ini termasuk Yahudi yang mana ya Ustadz? Ya, Yahudi yang ada hari ini adalah Yahudi yang apa ya? Selain ras, gitu kan? Mereka juga punya ambisi untuk menguasai dunia. Ya, di antaranya dengan menguasai wilayah Palestina. Ya. Jadi Yahudi itu begini. Secara asal Yahudi itu bukan agama, bukan juga negara. Dia adalah suku. Salah satu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ini Yahudi. Ya. Namun belakangan, ya, kalau kita baca sejarah, terus mereka mengental gitu kan, sampai pada titik mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah karena menganggap Rasulullah bukan bagian dari mereka dan seterusnya ya. Nah sekarang bahkan mereka menjadi ras tersendiri yang tertutup. Ya, tidak mungkin orang lain masuk gitu kan. Jadi kalau kita baca dan belajar tentang ilmu sosial kemasyarakatan ya, ada beberapa kabilah yang relatif eksklusif. Jadi orang lain tuh nggak bisa masuk, tidak bisa membaur gitu kan. Orang lain dianggap tidak lebih baik daripada dirinya ya. Termasuk orang-orang Yahudi ini. Dan hari ini mereka mengambil alih Palestina gitu kan, mengusir penduduknya dan pengen menguasai negeri tersebut dan negeri-negeri sekitar Palestina. Jadi jangan salah ya, karena ada juga begini, Ustaz atau apalah ya, kita daripada ribut terus, berantem terus, udahlah Palestina kita kasih aja ke Yahudi, beres tuh, selesai, nggak ada lagi gejolak. Enggak, mereka bukan hanya pengen menguasai Palestina ya. Kalau lihat visi mereka yang tertera dalam bendera itu ya, bendera mereka, maka mereka ingin menguasai wilayah yang tergabung dalam yang meliputi ya Sungai Nil dengan Sungai Efrat. Ya, wilayah inilah yang dibatasi oleh Sungai Nil dan Sungai Efrat. Ini mereka pengen jadikan wilayah Israel Raya. Nah, kalau begitu Mesir bagian utara masuk, Saudi bagian utara masuk, Irak, Iran, plus seluruh wilayah Syam itu masuk semua. Ini yang mereka pengen kuasai. Jadi jangan keliru. Kalau kita kasih Palestina, mereka diam. Enggak. Mereka pengen melebarkan kekuasaannya. Izin bertanya Pak Ustadz, Ummu Salamah dinikahi Rasulullah, apa tidak ada marah karena suaminya dibunuh oleh Rasulullah? Enggak ya. Nabi tidak pernah membunuh Abu Salamah. Enggak. Ya. Abu Salamah ini bukan dibunuh oleh Rasulullah. Dia memimpin pasukan dan karena kepayahan, karena sebelumnya ikut perang Uhud, dia meninggal dunia. Jadi Nabi tidak pernah membunuh Abu Salamah. Abu Salamah ini teman beliau. Ya, nggak mungkin dibunuh. Teman dekat ya, satu sepersusuan ya, dengan Rasulullah. Dan juga masih kabilah yang terhormat, kabilah Quraisy. Jadi bukan musuh Rasulullah. Meninggal. Nah, istrinya Ummu Salamah ini nggak ada yang ngurus. Terlantar, anaknya banyak. Ya, maka oleh Rasul dinikahi. Jadi salah satu misi pernikahan Rasulullah dengan Ummu Salamah ini adalah untuk menolong istri temannya yang tidak ada yang ngurus, anaknya banyak. Gitu kan? Oleh Rasulullah dinikahi. Ya. Jadi itu kalimatnya. Jadi bukan tadi sebenarnya
dinikah Rasulullah, apa tidak marah karena suaminya dibunuh? Enggak, Nabi tidak pernah membunuh, malah senang gitu kan. Jadi nikah. Dan yang seperti itu Pak, jadi misalnya misalnya Abu Bakar Siddiq, ya, atau sebelumnya Ja'far. Saya cerita sedikit. Ja'far bin Abi Thalib itu kalau kita baca sejarah, dia punya istri namanya Asma binti Umais. Ketika Ja'far meninggal dunia, kan istrinya kan gak ada yang ngurus tuh, janda, ya, oleh Abu Bakar dinikahi. Nah, ketika Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, ya, Asma binti Umais ini kan janda lagi, nggak ada yang ngurus, nggak ada menafkahi, maka dinikahi oleh ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, jadi begitulah para sahabat ya, dulu ya tidak membiarkan istri temannya terlantar. Bagaimana caranya? Di antaranya dengan cara menikahi mereka, maka otomatis keluarga dari istri tersebut menjadi anak-anaknya dan mendapatkan nafkah juga. Nah, ini yang mungkin di negara kita dan masyarakat kita belum populer yang beginian. Ya, misalnya kita punya teman akrab banget gitu kan, qadarullah istrinya dia meninggal dunia misalnya kan. Nah, masih jarang di antara kita yang bersedia mau menikahi ya, mantan istri teman kita itu. Masih belum mentradisi. Nah, saya nggak tahu Pak Dr. Basuki kesulitannya di mana ya? Apakah faktor ekonomi atau mungkin faktor istrinya yang pertama yang belum siap. Ya. Jadi itu positif, Ustaz. isu sensitif ya. Kita hari ini ya masih banyak yang suka infak saja. Udah sisihkan dana dan kita biayai anaknya sekolah ya. Masih sebatas itu dan itu sudah bagus, sudah cukup gitu kan. Nah, jadi masih membiarkan saudara-saudara kita tersebut ya dia menjanda sampai kemudian bahkan meninggal dunia. Ya. Baik. Oke. Ya, silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Ya, jadi tadi ya tentang nge-review lagi sambil menunggu pertanyaan. Dr. Basuki mungkin ada tanggapan, Dok? Cukup. Cukup. Ya. Ya, tadi yang tentang kunut ya. Para imam mendahului persatuan dibandingkan pendapat masing-masing. Tidak ada yang saling menyalahkan gitu ya. Mungkin itu jadi pembelajaran buat kita, umat Rasulullah, dan dan manusia yang belum cukup ilmunya dibanding para imam, para pendahulu ya, Imam Malik bin Hambal dan Imam Syafi'i. Dan mungkin yang salah bukan yang pakai atau yang tidak pakai, yang salah yang nggak sholat subuh mungkin ya Ustaz. Nah, itu mungkin yang kita sama-sama doakan untuk diberikan hidayah. Kemudian belum ada lagi komentarnya dan pertanyaannya di grup. Oke, jadi tadi yang poin mengenai Yahudi, jadi Yahudi bukan suatu negara, bukan suatu bangsa, tapi adalah suku yang ada setelah keturunan Nabi Yakub ya. Dan intinya visinya tadi ya untuk menguasai dari visinya Sungai Nil sampai sungai apa Ustaz tadi? Efrat. Dan itu kalau saat ini mungkin negara apa aja tuh Ustaz? Kalau kita bentangkan peta ya, Sungai Nil itu kan yang membelah Mesir. Mesir. Jadi separuh Mesir itu ya, yang sebelah kanan itu akan masuk, akan dikuasai, termasuk Bukit Tursina ya. Kemudian perbatasan dengan Gaza itu masuk semua itu. Pokoknya yang sebatas dengan ada pun Sungai Efrat ya, dari ujung paling atas daerah Yordania terus sampai ke Irak gitu kan, itu masuk semua itu. Ya. Seluruh wilayah Syam yang kita kenal hari ini, Suriah, Lebanon, Yordania itu masuk semua. Bahkan kalau kita naikkan ke atas lagi itu sampai ke Tabuk. Tabuk itu kan wilayah Arab Saudi. Jadi kekuasaan Arab Saudi yang paling atas bagian utara itu masuk juga. Jadi banyak sekali negara yang dikuasai oleh Israel. Atau kita biarkan. Nah, misi atau visi mereka ini ya tergambar dalam benderanya. Jadi kalau kita lihat bendera Israel, coba saya buka ya. Bendera Israel itu bentuknya seperti ini. WWW
bendera Israel. Nah, ya. Bintang David. Oke, ya betul bintang David. Ini sudah saya buka, coba saya share di Zoom. Share screen. Nah, ini. Nah, ini bendera Israel, bintang David. Jadi warnanya biru ya, yang mana bisa diklik. Nah, ini. Jadi garis biru di atas, biru di bawah, dan tengahnya ada bintang David. Ya, artinya apa? Mereka pengen mewujudkan kekuasaan Nabi Daud alaihissalam dulu yang membentang dari sungai Nil dan sungai Efrat. Jadi simbolnya seperti ini. Jadi mereka, kalau kita kan bendera kita cukup merah putih aja, udah filosofinya berani dan apa? Putih apa? Suci. Ya, selesai. Tapi mereka enggak. Benderanya itu penuh dengan visi ke depan. Ya, bendera itu melambangkan visi mereka yang ingin menguasai dunia ini dengan mendirikan Israel Raya. Jadi mereka tahapan-tahapannya jelas banget, gitu ya. Di tahun 1117, ya, dan kemudian siapa namanya? Menteri Luar Negeri Inggris mendeklarasikan deklarasi Balfour namanya kan. Mereka mengatakan bahwa kami sebentar lagi akan mendirikan negara Israel Raya. Dan betul ya, di tahun 1948 terbukti mereka mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Ya. Dan itu terus berlangsung sampai hari ini. Kalau kita lihat peta Palestina, itu tinggal mungkin 15 atau 20% saja. Sementara 80% lebih itu sudah jatuh ke tangan Israel. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan. Baik, Bapak Ibu dan dokter semua, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita tutup mungkin ya. Kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Ustaz Happy Andi Basroni, terutama untuk yang ada di Zoom ini dan para korban gempa yang ada di Cianjur. Baik, Ustaz Happy silahkan untuk dipimpin. Baik, saya pimpin doa, termasuk juga kita sisipkan doa bagi saudara-saudara kita yang ada di Cianjur dan sekitarnya yang sedang diuji oleh Allah SWT, segera diberikan kemudahan ya. Pun ya, kami yang akan melaksanakan perjalanan umroh besok, ya, Ustaz Dr. Basuki, di sini ada juga Bu Ros, atau yang lainnya tergabung dalam Zoom ini, atau yang lainnya, segera diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu radhiyallahu anhu sadatina wa sahabat Rasulillah ya ajmain alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim azim sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana sahil umurana kullaha wa la tu'assir. Allahumma yassir umurana kullaha wa la tu'assir. Allahumma yassir umurana kullaha wa la tu'assir. Allahumma rabbana la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaiji dunya illa wa anta ridha wa lan nasalah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Layak sama-sama Dr. Basuki, Dr. Rita.